seorang wanita bernama Ellen memanjatkan sebuah doa. Entah Tuhan mana yang menjadi tujuan doanya, namun permohonannya tersebut mengundang kehadiran suatu entitas mengerikan menjawab panggilannya. Dan wanita ini bersedia untuk menyatu dengan makhluk tersebut. Sejak saat itulah sebuah kutukan terikat padanya. Sebuah kutukan dari satu makhluk yang dikenal dengan sebutan Nosferatu. Beberapa tahun pun berlalu, atau lebih tepatnya di tahun 1838, berlatar sebuah kota kecil bernama Wisberg yang berada di Jerman. Saat ini, Ellen sudah dipersunting oleh pria bernama Thomas, seorang pria yang sedang meniti karir di sebuah agen properti milik Harnock. Saat itu Thomas ditugaskan untuk menjual properti milik seorang pria eksentrik dan misterius bernama Count Orlok, di mana bangsawan misterius tersebut berencana pula untuk pindah ke kota Wisberg. Namun yang menjadi masalah, kediaman Orlok berada di kawasan Alpen Kartapian, sehingga Thomas harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 minggu lamanya. Dan Nock bersikeras agar Thomas menerima tugasnya, mengiming-imingi Thomas dengan posisi tetap di perusahaannya. Position in the firm. Providence. I shan't disappoint. Namun peluang tersebut tak disambut baik oleh istrinya karena Ellen belakangan mengalami mimpi buruk. Di mimpinya tersebut, Ellen menikah dengan kematian, di mana semua orang yang dicintainya mati satu persatu dalam mimpinya. Leave, I love you too much. You cannot leave. Awful for us. Meski pada akhirnya Ellen bisa sedikit melupakan kecemasannya, tatkala kerabat Thomas bernama Friedrich dan istrinya Anna bersedia untuk menjaga Ellen selama perjalanan dinas Thomas. Semua dilakukan karena terkadang memang waktu dan kebersamaan harus dikorbankan demi menggapai mimpi Thomas untuk membahagiakan Ellen. Dan di kesempatan ini pula, Friedrich menyampaikan sebuah kabar gembira bahwa saat ini Anna sedang mengandung anak ketiganya. Good night. Up again. Dan Thomas pun mulai menempuh perjalanannya yang tanpa diketahuinya, Nock memiliki rencana tersembunyi di mana dia menjalin kesepakatan dengan iblis. Presently be in my rule and Di tengah perjalanan, Thomas pun memutuskan untuk bermalam di kawasan Bohemia, di mana daerah tersebut dipenuhi oleh kaum Gypsy. Namun setelah mereka mengetahui bahwa Thomas akan berurusan dengan kastil Orlok, mereka tak menerima kehadiran Thomas, yang bahkan pemilik penginapan menolak kedatangan Thomas. Sampai-sampai Thomas pun membujuknya dengan biaya sewa 2 kali lipat. Pay double the board. Di malam harinya Thomas pun melihat sebuah pemandangan aneh tatkala penduduk desa berbondong-bondong membawa seorang wanita ke sebuah makam untuk dijadikan tumbal, di mana ritualnya dilakukan dengan menusuk jasad yang ada dalam peti mati di makam tersebut. Di pagi harinya, naas bagi Thomas karena dia kehilangan kudanya. Namun anehnya adalah semua kaum Gypsy dan si pemilik penginapan pun telah menghilang entah kemana. Terpaksa, Thomas pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di malam harinya sebuah kejadian aneh pun kembali terjadi tatkala sebuah kereta kuda tak bertuan hadir di hadapan Thomas untuk menjemputnya. Tibalah Thomas di kastil Orlok, di mana kedatangannya telah disambut olehnya. Sebuah kastil tua yang nyaris tanpa penerangan ini memberi kesan mencekam yang membuat Thomas sedikitnya merasa merinding. Terlebih lagi, dia tak bisa melihat bagaimana sosok Orlok, seolah pria tersebut diselimuti kegelapan, dan hanya suara terkesan berat Orlok yang terdengar jelas olehnya. Take heed what you do, or Lord. Orlok pun saat itu menjamu Thomas, namun Orlok terlihat begitu tak senang tatkala Thomas bertanya tentang ritual yang dilakukan oleh penduduk desa Bohemia. The ritual. Do it again. Saking takutnya Thomas,
Tanpa sengaja dia pun melukai tangannya dengan pisau roti, yang lantas Orlok pun meminta Thomas berbaring di dekat perapian untuk mengobati lukanya. Namun entah apa yang dilihatnya, Thomas terlihat begitu sangat ketakutan. Ketika tersadar hari pun sudah mulai pagi dan Thomas merasa nyeri di dadanya, yang saat dia mengambil sebuah cermin, nampak jelas satu luka gigitan membekas di dadanya. Thomas pun mencari keberadaan Orlok dan menemukannya di tempat yang sama, di mana Orlok saat ini tengah menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk jual beli kastilnya. Dan Orlok nampak tertarik dengan foto Ellen yang tergantung di pinggang Thomas, dan jelas terlihat bahwa Orlok mengenalinya, yang lantas dia pun memaksa Thomas agar bermalam satu hari lagi. You have my locket. Keesokan harinya Thomas pun kembali merasa nyeri di dadanya, dan betapa terkejut dia saat menyadari jika luka gigitan telah bertambah di tubuhnya. Sadar ada yang tak beres, lantas dia pun mencoba untuk pergi, namun gerbang kastil terkunci. Thomas pun mencari jalan keluar, namun tanpa sengaja dia menemukan sebuah ruangan berisi peti mati, yang saat Thomas membukanya, astagfirullah, peti tersebut adalah tempat persemayaman Orlok. Thomas menyadari bahwa Orlok adalah sebangsa vampir. Thomas pun hendak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh penduduk Bohemia, namun Orlok bangkit dari persemayamannya. Sebisa mungkin, Thomas pun melarikan diri dan melompat ke tengah lautan. Sementara Orlok pun mulai menebar tipu dayanya, membisikkan terornya untuk seolah mengendalikan Ellen dari kejauhan. Dan seolah menjawab segala firasat buruknya, Ellen merasa ada sesuatu yang mendatanginya. Terlebih lagi saat Ellen mengetahui berita hilangnya Thomas, Ellen seringkali kejang seolah mengalami kerasukan. Di tempat lain kejadian pun semakin aneh tatkala di sebuah rumah sakit jiwa mereka menerima pasien baru. Pasien tersebut berperilaku sangat aneh, di mana di sebuah pasar, pasien tersebut membunuh domba dan memakannya mentah-mentah. Yang ternyata pasien yang dimaksud adalah Nok. His lordship. Di hadapan dokter dia pun mengaku sebagai pelayan iblis dan memperingatkan mereka bahwa sang iblis akan segera datang menebar kutukan kematian pada umat manusia, yang lantas Nok pun memakan seekor burung hidup-hidup. Kian hari kondisi Ellen pun kian memburuk, di mana dia lebih sering mengalami kejang-kejang dan berkata hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Nok, bahwa sudah tiba waktunya akan ada satu sosok makhluk yang datang. Friedrich yang khawatir pun memanggil seorang dokter bernama Willem Sievers, di mana si dokter terpaksa membius Ellen untuk menenangkannya. Setelah memeriksa Ellen, si dokter pun menyatakan bahwa tak ada yang salah dengan tubuhnya. Si dokter berpendapat bahwa apa yang dialami oleh Ellen berkaitan dengan hal mistis. Terlebih lagi setelah si dokter mengetahui apa yang telah terjadi dengan Nok, orang yang telah mempekerjakan Thomas. Merasa kasus ini bukan ranahnya, maka si dokter pun mengajak Friedrich menemui mentornya bernama Profesor Albin, di mana memang mentornya tersebut mendalami pergoiban. Albin Erhard von Franz, he is... Devil are you, Thomas? Di tempat lain, Thomas pun ternyata masih bertahan. Saat ini dia terdampar di sebuah danau. Beruntung baginya, seorang biarawati mendapatinya yang lantas membawa Thomas ke gereja. Dan sesepuh gereja menyadari bahwa Thomas diselimuti oleh kekuatan jahat, yang kemudian mereka pun melakukan semacam ritual pengusiran iblis padanya. Seketika itu pula Thomas pun tersadar dan terlepas dari belenggu kegelapan Orlok. Sadar bahwa sang istri ada dalam bahaya, saat itu juga Thomas kembali ke desanya. Sementara tepat saat ini Orlok berada dalam sebuah peti yang tersimpan di kapal, di mana kapal tersebut saat ini mengarah menuju Wisburg. Dan kedatangannya dapat dirasakan oleh Nok yang masih terkekang di rumah sakit jiwa. Dum dum drum.
Tak lama kemudian, sang iblis pun mulai menebar wabah kutukannya tatkala dia mulai membantai awak kapal satu persatu. Tibalah si dokter dan Friedrich di kediaman Profesor Albien, di mana si profesor sendiri menyambut dengan senang hati kedatangan murid lamanya. Secara singkat mereka pun mulai menjelaskan apa yang terjadi pada Ellen. Tak buang waktu, si profesor pun mulai memeriksa Ellen dan bertanya kapan Ellen mulai mengalami kejang seperti ini. Wished for comfort. Ellen pun bercerita bahwa di masa kecilnya dia adalah seorang gadis yang terasing dan sangat menderita karenanya, dan sejak kecil pula Ellen seringkali melihat kilasan kehidupan Ellen sebelumnya ataupun kilasan-kilasan penglihatan yang terjadi di masa depan. Hingga di masa remajanya, Ellen merasa tak tahan dengan rasa kesepiannya sampai-sampai dia berdoa seperti yang kita lihat di awal film tadi. Setelah itu, Ellen pun tak sadarkan diri di mana ayah Ellen menemukannya dalam keadaan tanpa busana. Ayah Ellen pun marah karena menduga bahwa Ellen telah melakukan sebuah dosa yang tak termaafkan. Sejak saat itulah, Ellen sering mengalami kejang-kejang, bermimpi buruk dalam tidurnya, mendengar bisikan-bisikan yang membuatnya kehilangan kendali atas dirinya, seolah kegelapan hendak menguasainya. Namun sejak bertemu dengan Thomas, perlahan-lahan semua hal-hal buruk yang dialami Ellen mulai menghilang. Actually, tonight, impossible. Since are so liberal. Di malam harinya bisikan orlok pun mulai menguasai Ellen. Momen tersebut digunakan oleh Profesor Albien untuk berkomunikasi dengan makhluk yang mulai menguasai Ellen. Kejadian ini membuat si profesor semakin yakin bahwa sebuah badai kematian akan segera datang di desa mereka karena Ellen terikat dengan sebuah kutukan. Kutukan dari bangsa vampir yang dikenal dengan sebutan Nosferatu. Nosferatu. Dengan segenap kekuatannya, pada akhirnya Thomas tiba di kota Wisburg yang bertepatan pula dengan tibanya Orlok di kota yang sama, di mana dia mulai menebar kutukannya dengan sebuah wabah mematikan yang dia sebarkan melalui tikus peliharaannya, bersamaan pula dengan Nok yang kabur dari kurungannya. Your lordship. Of my coming. Berhari-hari kota Wisburg pun dilanda oleh ancaman. Di siang hari saat Orlok menghindari sinar matahari, tikus-tikus Orlok terus saja menebar wabahnya. Dan saat matahari tenggelam, Orlok mulai menebar teror dengan tangannya sendiri. Bahkan dia pun menemui Ellen dalam mimpinya dan menebar tipu dayanya bahwa Thomas telah setuju untuk menjual jiwa Ellen padanya. Ellen pun lantas melawannya dan menyangkalnya bahwa justru cinta Thomas padanya lah pada akhirnya yang akan menang. Hal tersebut membuat Orlok sangat marah dibuatnya dan berkata bahwa dalam 3 malam dia akan membantai satu persatu orang yang disayangi Ellen sampai membuat Ellen bertekuk lutut padanya. Dan malam tersebut adalah malam pertama ancamannya. Maka saat Ellen terbangun dari mimpinya, maka kematian pun perlahan-lahan mulai menggerogoti Anna, di mana saat ini dia telah terpapar penyakit yang disebarkan oleh tikus Orlok. Namun Friedrich yang lebih percaya dengan segala kelogisannya, tak percaya dengan kutukan, yang justru dia malah mengusir Ellen dari rumahnya. Sementara si profesor bersama si dokter pun mulai menggeledah kantor Nok karena si profesor menduga bahwa Nok menjalin sebuah perjanjian dengan iblis. Sampai akhirnya mereka benar-benar menemukan media kesepakatannya. Secrets. At last. Solomonari. She is the way. Saat itu juga profesor pun ke rumah Friedrich untuk menemui Ellen karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya. Namun Friedrich yang sudah muak dengan segala hal mistis yang tidak dipercayainya, terlebih lagi dengan apa yang tengah menimpa istrinya, justru dia malah mengusir si profesor. Dan di malam harinya, Orlok pun mencoba untuk menguasai Ellen tepat di hadapan Thomas. We should never have married.
shall never harm you again. Orlok pun benar-benar menepati perkataannya bahwa dia akan membunuh satu persatu orang yang disayangi Ellen, karena tepat di malam itu, dia melahap kedua anak Friedrich di depan mata ibunya. Yang lantas, dia pun menyantap anak ketiga Friedrich yang masih ada dalam janin istrinya. Kematian anak dan istrinya membuat Friedrich menyalahkan semuanya pada Ellen. Friedrich yang putus asa memilih untuk menularkan wabah pada dirinya sendiri, lebih memilih mati bersama anak dan istrinya. Hold upon me this night. Karena sesaat lagi hari ketiga yang dijanjikan Orlok akan segera tiba, maka Ellen pun diam-diam berbicara pada si profesor. Profesor meyakini bahwa Orlok bukanlah vampir biasa, di mana pasak besi sekalipun takkan mampu memusnahkannya. Dan si profesor meyakini pula bahwa Ellen lah satu-satunya orang yang bisa melenyapkan Orlok, maka mereka berdua merencanakan sesuatu. Maka si profesor pun menjauhkan Thomas dari istrinya dengan dalih melenyapkan Orlok di kastilnya. Thomas yang mengetahui lokasi peti persemayam Orlok pun tanpa pikir panjang ikut serta ke kastil tersebut. Namun yang ada di dalam peti tentunya bukan Orlok melainkan Nock yang telah diperalat oleh tuannya. Seketika itu pula Thomas menyadari apa yang telah direncanakan oleh profesor dan Ellen, bahwa Ellen hendak mengorbankan dirinya. Ellen sendiri tengah bersiap menyambut kedatangan Orlok, berpura-pura bertekuk lutut padanya, menyerahkan tubuh dan juga darahnya. Sampai fajar tiba, Ellen pun mendekap Orlok dengan eratnya agar dia terlarut dengan apa yang tengah dinikmatinya. Sampai akhirnya Orlok terpapar sinar matahari yang lantas melenyapkannya. Semua Ellen lakukan untuk menyelamatkan kaumnya dari kengerian wabah Nosferatu. Sekalipun harus menjadi akhir tragis bagi Thomas, karena kemenangan umat manusia dibayar dengan Thomas yang harus menerima pengorbanan istrinya.